Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel EdCode dan ini adalah video ke-11 ya. Kita akan membahas bahasan lanjutan tentang materi looping atau pengulangan. Dan di video kali ini aku mau jelaskan lebih lanjut tentang control statement-nya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, di video sebelumnya kita sudah menggunakan salah satu control statement yaitu break ya, untuk mengeluarkan proses dari looping statement yang sedang bekerja. Nah, di sini ada 3 jenis control statement yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman bermain dengan looping. Yang pertama ada continue ya. Nah, continue digunakan untuk skip iteration. Misalkan kita menggunakan contoh for statement ya. Di sini kita akan mengulangi for statement-nya sebanyak 3 kali karena kita menggunakan range 3 dengan 3 sebagai parameternya. Lalu di dalamnya kita akan menanyakan apakah i-nya itu sama dengan 1 setiap kali pengulangan itu terjadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Saat pengulangan pertama, i-nya sama dengan 0, maka kondisi di dalam if tidak terpenuhi. Yang terjadi adalah eksekusi print statement-nya, yaitu count is 0. Lalu dia berputar kembali ke atas dan mengupdate variabel i-nya menjadi angka 1. Nah, di sini teman-teman lihat ya, saat variabel i menjadi angka 1, itu akan memenuhi kondisi if statement yang kita punya di dalam looping ini. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan tereksekusi perintah continue. Continue ini akan membuat segala sesuatu atau code yang ada di bawahnya itu tidak tereksekusi. Jadi, hasilnya adalah teman-teman hanya akan melihat angka 0 dan 2 ya dari eksekusi program ini. Angka 1-nya akan di-skip. Jadi itu adalah kegunaan dari control statement continue. Lalu yang kedua kita punya pass ya. Pass ini digunakan saat teman-teman tidak ingin melakukan apa-apa. Jadi mungkin teman-teman ingin menguji atau melakukan sebuah testing di dalam aplikasi ya, tapi teman-teman tidak tahu action apa yang ingin teman-teman lakukan, teman-teman bisa lemparkan pass. Dengan contoh yang sama, saat variabel i itu sama dengan 1, teman-teman bisa lihat di sini untuk hasilnya kita print semuanya ya. Jadi pass ini tidak akan mengganggu atau mengubah bentuk awal dari for statement-nya. Bisa teman-teman lihat untuk hasilnya kita bisa print 0, 1, dan 2 ya. Jadi seakan-akan if statement-nya itu tidak ada di dalam proses looping ini. Lalu yang ketiga kita punya break yang sudah kita pakai sebelumnya ya. Jadi dengan kondisi yang sama, di sini teman-teman bisa lihat aku mau looping sebanyak 3 kali, tapi saat variabelnya itu bernilai 1, maka aku akan keluar dari keseluruhan looping. Dan bisa teman-teman lihat hasilnya di sini adalah 0 saja yang bisa ditampilkan. Kita akan coba masing-masing di dalam Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang aku sudah kembali di Visual Studio Code. Kita akan coba control statement-nya ya. Pertama kita akan bermain dengan continue. Kita bisa coba contoh yang sama. Misalkan di sini aku mau coba bermain dengan for statement dan aku mau ulang sebanyak 5 kali. Nah, di dalamnya aku akan memberikan sebuah kondisi ya, di mana saat i-nya itu sama dengan 3, maka aku mau skip iteration-nya seperti ini. Nah, jika i-nya bukan 3, maka aku mau print variabel i-nya. Kita akan coba eksekusi teman-teman ya, seperti biasa. Nah, di sini teman-teman lihat ya, aku bisa print yang harusnya ditampilkan 0, 1, 2, 3, dan 4. Di sini teman-teman lihat saat variabelnya itu sama dengan 3, kita melakukan action continue. Yang mana print saat variabel i sama dengan 3 itu akan dilewati. Jadi itu adalah penggunaan dari statement continue. Sekarang kita akan belajar tentang statement pass teman-teman ya. Misalkan dengan contoh yang sama, for i in range 5, saat ini aku eksekusi teman-teman, kita akan lemparkan kondisi ya, misalkan i sama dengan 3, kita lemparkan pass seperti ini, lalu kita print variabel i-nya. Jika kita eksekusi, kita akan mendapatkan hasil yang normal ya. Bisa teman-teman lihat di sini, bagian atas ini adalah saat kita menggunakan statement continue, 0, 1, 2, 4. Dan di bawah adalah saat kita menggunakan statement pass ya, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, print statement-nya akan dieksekusi untuk setiap pengulangannya, karena statement pass di sini tidak akan mengubah apapun. Lalu, kita akan coba break ya, yang sudah kita coba di video sebelumnya, dengan contoh yang sama. Di sini aku akan coba untuk hentikan loopingnya ya, saat i-nya itu sama dengan 3. Di sini kita lemparkan break-nya, lalu kita bisa print variabel i-nya untuk setiap pengulangan. Oke,
Ada kesalahan teman-teman. Ini harusnya kita menggunakan statement for ya, bukan if. Oke, sekarang bisa kita eksekusi. Kita akan lihat perbedaannya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Kita hanya print 0, 1, dan 2. Apa yang terjadi? Karena saat loopingnya itu di dalam indeks ketiga, atau saat variabel i sama dengan 3, kita akan mengeksekusi action break ini ya, yang mana dia akan mengeluarkan kita dari looping for statement ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah video singkat tentang control statement ini, yang nanti bisa teman-teman gunakan saat teman-teman bermain dengan statement looping, seperti for dan while, atau statement kondisional ya, seperti if statement yang sudah kita pelajari di beberapa video sebelumnya. Jika ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, atau masih teman-teman bingungkan, teman-teman bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video Code yang lain.